Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, teman-teman Simposium Today dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan kita di Simposium Today. Sebelum itu semoga teman-teman Simposium Today dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun kita masih berada dalam dilema pandemi ya. Nah teman-teman, kali ini Simposium Today akan sudah mendatangkan sosok yang tidak asing lagi di Simposium Today. Pasti. Karena sudah terlalu sering kita munculkan di di layar kaca Simposium Today. Layar apa ya? Channel ya? Channel. Konten ya. Sudah ada di samping saya Kak Ali Wafa. Halo Kak Ali, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabarnya? Ya sejauh ini. Kabar sejauh ini selama berada di pandemi tidak stres atau Ya tidak lah. apa? Tidak, saya Bang Albert Camus. Jadi kalau Albert kamu kita memahami hidup ini memang absurd gitu ya? Iya. Terima aja kalau sudah absurd. Udah amat. Nah bicara absurditas nih Kak. Tapi kita tidak akan bicara tentang absurditasnya. Iya sudah kemarin kan. Iya. Iya sudah. Saya rasa jangan demo saya sekarang. Itu sudah di pembahasan diskusi kemarin. Nah iya Kak. Maksudnya kalau kita angkat masalah ini dalam kita memahami pandemi seperti sekarang, ada yang menarik sebenarnya yang akan kita kaji nanti itu mengenai bagaimana respon masyarakat setelah beberapa lama hampir 2 tahun ini, sudah lebih dari 2 tahun ya, 2 tahun ini dengan PPKM berlevel-level ini. Yang paling pedas level apa, Pak? Tergantung, kalau minyak Bandung level 4. Jadi dengan berlevel-level ini tentu juga dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu juga memunculkan beberapa respon dari masyarakat gitu ya. Pastinya itu. Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Baik yang institusi pemerintah lah. Nah kali gini, kemarin nih Kak yang menarik ya. Kita bincang-bincang aja ya. Iya bincang-bincang saja. Jangan tegang. Udah gak tegang, udah biasa ya. Oh iya siap. Karena sering ketemu. Nah menarik nih Kak, kemarin dalam salah satu penelitian, kalau nggak salah dari Saiful Mujani Research Center ya, SMRC, ya. dia mengutip bahwa, dia meneliti bahwa tingkat kepercayaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan KPK, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, itu 35% itu sudah tidak percaya atau kurang percaya terhadap elektabilitas, bukan elektabilitas, itu Kak, kinerja gitu ya, dari institusi pendidikan yang sudah saya sebut tadi. Terutama dalam menghadapi beberapa kasus yang muncul belakangan ini, dari mulai korupsi, dari mulai dana bansos dan lain sebagainya. Dari perspektif kali nih, dari salah satu rakyat ya. Rakyat jelata saya. Jadi valid ya. Jadi kalau kita bicara dengan masyarakat ini valid ya, karena kita masyarakat sendiri. Iya masyarakat sendiri. Saya terjun langsung. Bicara tentang ini menurut perspektif Kak Ali sendiri memahami itu seperti apa Kak? Oke, terima kasih waktunya. Saya rasa kalau kita berbicara tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah dan itu menurun atau bahkan hanya ada 61%, meskipun 61% itu sebenarnya lebih dari 50 atau lebih dari 50%, itu bagi saya sangat disayangkan karena itu sudah menunjukkan bahwasannya tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat turun. Dan bahkan di sana kalau nggak salah ada 4% masyarakat yang tidak bisa memberikan sikap. Saya juga bingung di sana Kak, 4% ini kenapa ya gitu ya? Ya, itu kalau bagi saya itu sebenarnya seandainya kita bermain logika, misalnya kita berbicara kepercayaan, mustahil seseorang itu memiliki ragu-ragu terhadap kepercayaan. Sikap ragu-ragu itu sebenarnya condong kepada hal tidak percaya. Cuma dia dilematis, mau bicara, mau dia bilang percaya dia tidak percaya, mau bilang tidak dipercaya takut dijemput. Dia bisa jadi mungkin merasa ini buah si malakama ya. Iya, dia tuh situasi seandainya kita bicara cerita itu dia seakan-akan disuruh makan buah si malakama. Gitu. Dia dilematis. Tapi kalau bagi saya 4% itu lebih condong ke dia tidak percaya. Jadi fix-nya seandainya kita berbicara dibulatkan kurang lebih 40% masyarakat itu sudah tidak percaya. Dan itu hal yang wajar kalau bagi saya. Karena fenomena sosial kita, kalau kita kajiannya fenomenologi, itu sudah menunjukkan beberapa hal baik kebijakan atau tindakan yang terkesan itu ngawur atau terkesan asal-asalan. Mohon maaf ini bukan kata saya ya, jangan jemput saya. Saya cuma mengutip kata Fadlizon. Siapa yang mau jemput Kak? Ini siapa yang mau jemput? Nanti tiba-tiba ada fans saya gitu lah. Sekarang lagi musim loh, dikit-dikit dijemput. Itu musim dulu sekarang. Dijemputnya mau kemana? Jangan-jangan dia memang mesen ojek online gitu ya. Tapi masalahnya bukan hanya ojek online yang dijemput. Enggak. Positive thinking aja. Iya, positive thinking saja. Jadi dikit-dikit
Bahkan kalau kata Fadlizon, misalnya kita ambil kutip satu saja kebijakan berbicara persoalan PPKM. Fadlizon mengatakan PPKM itu kebijakan yang asal-asalan. Dan kalau bagi saya itu sebenarnya narasi baru yang dicoba untuk membangun, yang coba dibangun untuk menutupi kegagalan PSBB tahun lalu gitu. Apa bedanya sih PSBB dengan PPKM? Itu kalau bagi saya hanya perbedaan penggunaan abjad dari beberapa huruf kapital yang ada gitu loh. Itu hanya mengubah antara PSBB menjadi PPKM. Toh pada hakikatnya itu suatu kebijakan baru untuk menindaklanjuti bagaimana kita menyikapi persebaran COVID di Indonesia itu sendiri. Iya sih. Jadi memang itu normal jika kita melihat angka itu. Iya. Angka sekitar yang hampir yang menurut Kak Ali itu berkaitan dengan hampir 40% ya. Iya. 40% tidak percaya atau kurang percaya terhadap kebijakan-kebijakan atau kinerja dari beberapa beberapa institusi pemerintah tadi gitu ya. Cuma sekali lagi Kak, kalau kita bicara masalah bagaimana pasca pandemi ini pun nanti setelah pandemi dengan beberapa misalnya begini, kalau kita tidak melihat dari beberapa aspek ya, tapi hampir di semua aspek dari ekonomi, sosial dan lain sebagainya, kita dilema gitu. Kita sebagai masyarakat itu dilema gitu. Iya. Maksudnya begini, kayak masalah di sosial gitu ya, kita masalah sosial. Kita seolah-olah menginginkan sesuatu, tapi pada akhirnya kita akan menurut apa dari yang arah dari kebijakan himbauan dari kebijakan pemerintah lagi-lagi. Kita merasa bahwa ini pasca pandemi akan semakin absurd gitu. Kita nggak tahu arah kebijakan yang mau kemana. Bahkan tertekan gitu loh. Rakyat itu juga gimana. Mungkin kalau yang orang-orang elit mereka paham gitu ya bahwa arahnya nanti bahwa kita akan menggunakan media, kita akan mengambil keuntungan. Bahkan saya curiga loh 61% itu jangan-jangan itu bisa jadi kaum borjuis, bukan proletar lagi. Saya khawatir gitu loh. Karena kalau bagi saya yang benar-benar terdampak persoalan kebijakan, apalagi persoalan tindakan mengenai kasus korupsi bansos lain sebagainya, itu kalau bagi saya kaum bawah, kalau kaum borjuis atau mereka yang sudah berdana, itu biasa-biasa saja bagi mereka. Saya sudah punya dana, apalagi mereka yang petit itu loh, pemerintahan itu. Oh. Mereka tinggal enak-enak saja, apalagi masih dapat asuransi atau lain sebagainya. Jadi bisa jadi yang 35% atau bahkan yang 39% dengan yang tidak bisa memberikan kebijakan karena dilematis, bisa jadi mereka itu memang yang rakyat bawah, masyarakat menengah ke bawah di persoalan perekonomian gitu loh. Dan menyikapi hal demikian kalau bagi saya, kita juga harus melihat variabel gitu loh. Kenapa sampai masyarakat bisa memberikan sikap sedemikian rupa gitu loh. Jangan hanya karena 61 pihak pemerintahan atau penegak hukum, penegak keadilan, mereka merasa di atas angin. Baru seandainya 50-50 mereka misalnya guncang. Separuh Indonesia sudah tidak percaya kami. Jangan sampai kayak gitu. Karena memang ada beberapa variabel yang harus kita lihat. Kenapa masyarakat kok bisa tidak percaya kepada pemerintah itu?